yaitu kita akan membuat gambar tampak bangunan, atau istilah lainnya adalah fasade. Fasade. Jadi kalau orang-orang teknik bercerita tentang mana fasadnya seperti ini, jadi artinya tampak tampak bangunan atau fasadenya, ya. Nah, tampak ini akan memperlihatkan bagaimana si bangunan itu apabila berdiri dengan tegak, ya. Jadi orang akan menilai fasad ini dibuat diawali dengan 2 dimensi. Tapi nanti kalau Anda sudah mahir, sudah mulai belajar 3D-nya, 3 dimensinya melalui aplikasi apakah SketchUp, 3D Max, atau apapun lah nanti AutoCAD, maka fasad ini akan tampil dalam 3 dimensi. Sekarang apa yang menjadikan si fasad itu, ya, kita pulkan saja. Saya harus minum dulu nih, batuk kayak gini. Benar ya. Maaf ya, belum minum nih, jadi nggak lancar tenggorokan. Nah, jadi tampak atau fasade tampak merupakan salah satu gambar rencana dalam dunia konstruksi yang memperlihatkan bagian muka bangunan dari berbagai arah secara lengkap. Itu fasad ya. Jadi dari berbagai arah itu nanti akan ketemu tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping atas. Tampak samping kiri, tampak samping kanan, maaf ya. Nah, itu fasad di sana. Gambar tampak ini menekankan pada permukaan luar yang vertikal atau dari bawah ya. Artinya vertikal kita melihat tampak gitu ya dari depan, atau dari bawah atau dari atas nanti. Ya. Di mana objek-objek seperti teras, pintu, jendela, ventilasi, atap digambar secara 2 dimensi dan dilihat dari luar bangunan. Jadi kita melihatnya dari luar bangunan ya. Teras, pintu itu artinya yang menjadikan pokok utama. Tujuan pembuatan tampak adalah untuk mengkomunikasikan klien ya kepada klien. Jadi artinya yang menyuruh kita. Kalau di teknik itu ada istilahnya penyedia jasa, ada pengguna jasa. Kalau penyedia jasa itu artinya Anda yang punya keahlian. Nah, di sipil itu adalah orang-orang penyedia jasa, keahlian Anda. Pengguna jasa siapa? Ya tentu orang yang membutuhkan jasa Anda. Ada yang membutuhkan sebagai drafter, menggambar, konstruksi, pelaksanaan, dan sebagainya. Jadi ada penyedia jasa dan ada pengguna jasa. Nah, jadi di sini adalah untuk menunjukkan dimensi-dimensi bangunan, proporsi, dimensi itu ini ukurannya sekian, ya, dimensinya ini ukuran sekian, gusennya sekian, lebar temboknya sekian, ini sekian, itu dimensinya. Lalu kemudian proporsi. Proporsi itu penempatan
penempatan ruang gitu ya, misalnya di ruang-ruang Anda membuat satu tata ruang denah gitu ya contohnya. Anda walaupun tidak diajari khusus untuk membuat denah tidak seperti di arsitektur, tetapi lah denah ini Anda bisa berpikir menganalisis sendiri, artinya dalam denah itu hierarkinya ada orang datang, masuk ke rumah, tentu buka pintu pagar, lalu lanjut ke teras, lalu buka pintu masuk, dia itu adalah sebagai pemilik, langsung masuk, langsung ke mana, ke ruang keluarga, apa langsung masuk ke kamar mandi. Nah, artinya dari ruang-ruang yang dibutuhkan itu disusunlah, ya. Jadi menjadi proporsi yang enak ruang-ruang itu. Jangan asal ini, yang penting adalah tercover, ada ruangan ini, bukan begitu. Tapi membuat ruang itu yang enak. Ya, di dalam ruangan itu kalau ruangannya enak itu, ruangannya enak ya, kesini. Ada lagi orang yang membuat ruangan pabelit gitu, ya, pabaliut. Jadi akhirnya tidak nyaman lah rumah tersebut. Nah, kemudian warna itu juga diperlihatkan di dalam fasad. Materialnya, misalnya apa yang dipergunakan, tentu yang terakhir adalah estetikanya, keindahannya. Nah, seperti itulah fungsi fasade itu ya. Jadi kenapa fasade ini harus dibuat? Kemudian yang harus diperhatikan dalam menggambar tampak atau fasad itu pertama proporsi gambar terhadap kertas. Jadi kalau menggambar di kertas itu, misalnya ada denah, terus diangkat jadi tampak bangunan, tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping kanan, tampak belakang. Jadi di kertas gambar itu enak, tidak berat sebelah gitu ya. Tidak semua numpuk di kiri, tidak semua numpuk di kanan. Atau cara menempatkannya acak-acakan. Makanya saya sudah ajarkan itu pada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, itu sudah ajarkan, makanya saya berikan kotak-kotak dulu. Ada kotak 10 itu biar membelajar keseimbangan proporsi gambar di atas kertas. Ya. Sehingga tidak asal acak-acakan nomor sini, gambar sini, gambar situ, gambar sini. Jadi digambarnya aut-autan. Yang berikutnya yang harus diperhatikan dalam tampak adalah simbol arsitektural. Nah, simbol arsitektural itu ini harus, makanya saya kemarin, ayo dong yang masih punya waktu kebut, ada mebelernya lah di denah itu digambar. Lalu kemudian ada meja-mejanya, ada tempat tidurnya, ada klosetnya, ada mobilnya, ada tamannya. Nah, itu simbol-simbol arsitektural itu yang dibuatkan sehingga membuat satu orang tuh menarik. Keren juga. Orang-orang yang jual perumahan kalau gambarnya tidak lengkap ya nggak menarik. Tidak menjadikan kesan punya nilai jual. Ya, tapi kalau digambarnya sudah bagus, orang akan memperlihatkan perbandingan skala. Misalnya ada orang berdiri di teras, dia ingin melihat, oh terasnya terlalu tinggi, oh terasnya terlalu pendek. Nah itu kelihatan. Dari mana kelihatannya? Itu skalanya skala orang. Kalau orang skalanya misalnya tinggi orang semeter 70 ke atas, sampai semeter 80 lah, ya 70 sampai semeter 70 sampai semeter 80, berarti kita harus mengukur berapa nih tinggi plafonnya di ruang teras itu. Terlalu tinggi sinar matahari, hujan yang terlalu sawer istilahnya tuh tampias ya ke terasnya. Nah itu jadi si orang itu akan memperlihatkan skalanya. Lalu kemudian ada simbol kendaraan. Nah, waktu Anda gambar denah saya minta bisa nggak bikin ininya kendaraan. Kalau bisa dibikin kendaraan, masuk di garasi atau namanya carport, kita bisa lihat kendaraan dengan skala 1/100 sebesar ini. Maka, terlalu sempit kalau gitu ruangannya. Tidak akan bisa buka pintu mobil misalnya, karena garasinya kecil. Nah, itu juga akan memperlihatkan, enak tidaknya satu model desain
misalnya tempat tinggal lah ya yang sederhana. Itu juga harus dilihat seperti itu. Jadi kenyamanan orang menyimpan mobil, ada carport, begitu masuk nih garasinya, masuk ke garasi, apakah garasi di dalam atau di luar berupa carport, nah itu harus kelihatan. Makanya kendaraan pun harus ada gambarnya, karena itu akan mengukur skalanya. Demikian juga kalau ada, Pak saya nggak suka mobil, inginnya motor, nggak apa-apa, Anda punya motor besar-besar, ya deretkan aja di garasi, tapi nanti akan kelihatan, oh ini sempit, susah nih bermanuvernya motornya, beloknya. Maka dibutuhkan ruangan seperti apa. Pohon juga sama, pohon-pohon, ya. Pohon itu harus memperlihatkan di dalam tampak itu ada pohonnya. Kalau nanti rumah itu tidak ada pohonnya, seperti kita membuat rumah di padang pasir. Nah, itu masa membuat rumah di padang pasir? Kata orang itu kok nggak ada pohon-pohonnya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Kita memberikan kepuasan kepada pengguna jasa, klien kita, yang menyuruh kita. Ini loh gambarnya seperti itu. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, ini adalah rendering namanya. Rendering itu tambahan-tambahan, rendering itu jadi tambahan-tambahan untuk memberikan perbedaan lah gitu ya. Apa saja yang rendering itu termasuk? Misalnya warna, ya. Warna. Nah ini warna itu, rumah itu sudah mulai bisa muncul sekarang warnanya, karena dengan komputer kita bisa memilih. Kalau sudah memilih warna, maka kita bisa disesuaikan warna itu dengan warna keinginan. Misalnya, warnanya kita buatkan di komputer, dicetaklah gambarnya, warnanya ini. Kan kita misalnya bisa nggak tuh toko cat ini membuat warna ini? Nah, teknologi berkembang. Jadi Anda dengan membawa warna rumah itu yang ada di gambar, baru rencana, baru dibawa ke tukang cat, ke toko cat. Maka toko cat itu dengan scan komputer, dia akan scan. Maka akan keluar warna yang diinginkan adalah warna ini. Maka dengan otomatis kalau kita beli cat, si toko cat di sana, mesinnya sudah mencampur dengan sendirinya. Sehingga keluarlah warna yang sama seperti yang kita inginkan. Nah itu, ya ditampak itu. Jadi kalau kita harus lengkap seperti itu, karena tuntutan sekarang. Makanya kemarin di gambar denah saya masih biarkan aja lah, hanya ruangan-ruangan ya nggak apa-apa, pemula masih saya tolerir. Tapi kalau sudah nanti ke depannya Anda akan susah. Depan itu maksudnya kalau sudah Anda bekerja freelance untuk membuat sesuatu. Ada mahasiswa angkatan, ya kakak kelas Anda yang sudah lulus juga akhirnya balik lagi. Pak Enda, saya ini udah artinya dia bergabung dengan developer pengembang perumahan di Depok, Bekasi, dan lain sebagainya. Terus gimana? Saya ingin mengembangkan lagi di Tasik, Pak. Kebetulan si anak ini suka saya pakai. Suka saya suruh mengerjakan pekerjaan proyek-proyek saya yang kebetulan menggambarnya, ya saya kasih sketch, dia sudah paham, dia kerjakan. Lalu di print, saya minta 3D-nya bisa, sudah siap Pak, bisa. Nah itu, ya. Nah, warna. Bayangan juga ini perlu. Bayangan itu akan memperlihatkan sinar cahaya yang menerpa pada bangunan. Dan ini akan membuat keindahan bayangan ini. Apalagi teknologi sekarang ini dengan model pencahayaan begitu ini menarik, istilahnya itu lumen. Tenaga ahlinya itu khusus tenaga ahli pencahayaan tata cahaya. Nah, karena pencahayaan tata cahaya itu akan mengeluarkan bayangan. Ya. Seperti contohnya misalnya bayangan-bayangan pada rumah, terus di rumah itu ditempelin lampu dinding, maka bayangan di lampu dinding itu akan membentuk suatu keindahan artistik. Nah, bayangan. Nah, yang tidak kalah penting juga di sini keterangan. Nah, notasi yang selalu saya katakan. Notasi itu adalah nama keterangan.
Jadi jangan sampai salah-salah. Di denah kemarin ada yang kosong, ada yang itu, saya balikan lagi, tolong kasih nama ruang apa, kalau tidak dilengkapi dengan simbol arsitekturan, misalnya tempat tidur tadi ya, maka harus kasih keterangan ini adalah kamar tidur. Nah, berikutnya ini yang jadi pelajaran Anda itu adalah bagaimana menyekalakan gambar itu harus terbiasa. Skala gambar itu. Jadi skala gambar itu kalau misalnya 1:100, artinya 1 digambar itu setara dengan jadinya itu 100 kali gitu. Ya. Misalnya jadinya itu adalah 100 kali dari gambar kita. Karena tidak mungkin kita menggambar yang besarnya 100 kali dari skala tadi. Makanya si gambar itu diperkecil. Jadi kalau kita buat 1/100, artinya 1 cm digambar, 1 cm digambar, setara dengan 1 meter di lapangannya. Gitu. Nah ini yang harus diingat. Cuma skala itu akan terkait pada bangunan. Ya. Terkait pada bangunan diantaranya adalah misalnya ada kusen kan, ada pintu, ada tingginya. Kalau misalnya kayu kusennya ukuran 15, terus digambarnya diminta 1/100, artinya Anda harus membuat gambar 2 garis yang ukurannya berapa gitu. Jadi 1,5 misalnya, seperti itu. 1,5 mili tebalnya. Atau misalnya 5 cm ketebalan kayunya. Maka Anda buat di dinding itu, di dinding denah itu adalah 0,5 mili. Nah ini skala yang harus Anda pelajari. Karena skala itu menyangkut. Begitu muncul skala 1, misalnya begitu muncul ukuran skala, maka semua terbawa. Misalnya pada gambar itu dimintakan skalanya 1/100. Maka apapun atribut yang ada di dalam gambar itu harus mengikuti skalanya 1/100. Nah ini makanya saya suka ada mahasiswa yang kirim, saya lingkari merah, saya kasih contreng, tolong cek lagi besaran kayunya, tolong cek lagi besaran ininya, karena di mata saya, itu misalnya skala ini 150, 110 dengan 1, Anda membuat detail pondasi 1/10. Lalu kemudian Anda membuat lagi potongan pondasi 1/50. Itu sengaja saya bolak-balik seperti itu, biar Anda paham tentang skala. Tapi begitu digambar, saya senyum-senyum aja, ini mahasiswa. Ini 1/10 bentuknya begini, bagus. Tapi begitu dibentukan ke tampak, ke potongan, itu jadi malah lebar-lebar, jadi si pondasinya tuh nggak ramping lagi, malah wah kayak kue apa gitu. Makanya saya kembalikan berulang-ulang, kembalikan lagi. Maksud saya itu itulah skala, ya. Jadi kalau 1/10 gambarnya seperti itu, di skala berapapun gambar harus seperti itu. Jadi dengan bentuk gambar juga sudah kelihatan bahwa ini sama antara 1/10 dengan 1/50. Nah, itu adalah skala. Nah, lalu arah penggambaran. Ya, arah penggambaran di sini biasa yang diminta itu adalah gambar depan, gambar belakang, dan gambar samping. Ya, samping kiri kanan tentunya. Sudah dapat kan tugasnya, yaitu pada saat Anda membuat rencana atap. Anda yang buat rencana atap ya dalam kotak lanjutan dari tugas 5, tugas 4 ya. Lalu Anda buatkan rencana atapnya. Di bawahnya ada 4 gambar tampak. Saya mintakan berurutan. Depan, kiri, belakang, kanan. Nah, supaya Anda berpikir bangunan itu diputar-putar. Jadi paham menggambar bagaimana depannya, bagaimana sampingnya, bagaimana belakangnya, bagaimana samping kanannya. Nah, seperti itu. Tapi masih ada yang salah, saya kembalikan ya. Nah, mudah-mudahan untuk arah penggambaran itu Anda sudah paham ini. Ini sudah sipil itu sampai sini harus sudah paham. Terutama menggambar atap, walaupun misalnya penggambaran seperti
itu, oke, Anda siap. Nah, itu yang saya harapkan ya, pemahaman Anda. Kita lanjut lagi tentang, nah ini salah satu contoh. Ya. Ini contoh yang dari depan, gambarnya bisa seperti ini. Warnanya bisa ngambil seperti ini. Warna misalnya ini adalah putih. Lalu ada misalnya warna yang ini, yang apa warna ini? Ini adalah bayangan. Ini bayangan nih. Nah, ini adalah bayangan yang agak gelap. Itu yang dimintakan tuh bayangan seperti ini. Ini bayangan, bayangan, gitu ya. Jadi bayangan ini tiang-tiang yang kena bayangan. Ini orang, ini sengaja ini orang. Orang untuk memperlihatkan perbandingan dia berdiri di atas teras dengan atas ini. Kalau ini terlalu tinggi akan kelihatan, rumahnya tinggi sekali. Nah, gitu kan. Jadi tidak proporsional. Kalau dia tingginya misalnya orang ini semeter 70 atau semeter 60, tergantung, maka dia perbandingannya dengan kusen dulu. Kalau enak proporsionalnya antara orang dengan kusen, itu tidak kelihatan orang itu kayak mau, kalau masuk rumah kayak mau membungkuk gitu. Nah, ini adalah contohnya orang untuk memperlihatkan perbandingan. Lalu berikutnya tadi sudah saya katakan pohon. Nah, pohon untuk memperlihatkan bahwa kita di depan ini ada halaman dan ada taman. Inilah pohon-pohon ya. Pohon-pohon sayur yang ditanam di depan. Nah, inilah pohon sayurnya. Nah, boleh nanti tanam sayur. Ini juga misalnya ada mobilnya. Untuk memperlihatkan bahwa si mobil ini masih memungkinkan orang bisa membuka pintunya. Ya, jadi leluasa. Nah, ini dari depannya udah kelihatan. Ini 3D yang dibuat 3D. Ya. Ini ya yang dibuat 3D, tapi tampak dari depan. Ada lagi yang memperlihatkan dari atasnya seperti ini. Nah, ini memperlihatkan bahwa inilah kemiringan atapnya. Lalu misalnya ada lubang-lubang ini karena 2 lantai. Nah, itu untuk memperlihatkan bagaimana si bangunan ini. Ini dari atasnya. Ini dari atas ini tentu Anda harus belajar. Pasti Anda bisa. Setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, Anda belajar AutoCAD, Anda belajar Archicad, Anda belajar 3D Max, Anda belajar apapun aplikasi-aplikasi, Anda misalnya belajar di situ, maka akan muncullah hasil produknya seperti ini. Maka ayo dong semangat terus, Anda masih memungkinkan untuk bisa. Ini di depan seperti ini kotak. Orang bertanya, di belakangnya apa nih? Ternyata dia buat seperti ini. Nah, itu kan kelihatan. Lalu kalau seperti ini, dari sini air mengalir gimana? Nah, ini kan asiknya orang sipil mendesain. Kalau hujan, air dari sini ke sini terus dibuang kemana? Nanti kalau ini masuk lagi dong, terus ini bocor. Tentu Anda harus menyiapkan pembuangan airnya. Ini kan didak katanya. Nanti didak itu kita buatkan semacam talangnya. Nanti talang dibuatkanlah lubang pembuangannya ke bawah. Nah, itu kan makin asik. Ini sama kelihatannya seperti itu. Ini juga. Nah, ini produk-produk yang sebetulnya gambar kita harus sampai ke situ. Sekarang kita lihat, kita list ya, minimal kelengkapan gambar tampak atau fasad itu apa sih? Minimal yang harus ada. Ya. Kontennya adalah, tampak itu adalah representasi ortogonal dari desain. Ya. Pandangan. Menggambarkan sosok desain bangunan lengkap dengan komposisi spasialnya. Nah, itu adalah kontennya gambar itu harus ini. Ya. Lalu kemudian batas gambar tampak setidaknya hingga selokan drainase sisi kiri dan kanan bangunan. Artinya, gambar tampak itu di bawahnya itu harus ada saluran air, misalnya kalau ada saluran air, ada gang. Jadi jangan menggambar tampak itu hanya dinding tembok aja gitu, lurus. Tidak boleh. Jadi nanti disangkanya si bangunannya itu terbang, kelihatan di gambar itu bangunan terbang. Tapi kalau dikasih ada seret garis lagi tambahan, misalnya di samping rumah itu ada gang, ada jalan, atau ada selokan air, nah itu akan memperlihatkan
bahwa itu rumah itu berdiri di situ. Notasi minimal ya, menotasi minimal kelengkapan gambar ini untuk tampak itu yang harus ada adalah judul gambar. Nah, judul gambar itu ada di bawahnya, terus ada tampak depan, tampak samping kiri, tampak belakang, tampak samping kanan, misalnya gitu. Di bawahnya ada skala. Judul angka atau misalnya skala 1/100. Nah, itu adalah skalanya. Nah, ini kita harus bermain di sini. Anda mau menggunakan skala angka atau skala batang. Kalau skala batang garis saja. 100, ini 1/sekian. Tampak itu biasanya dipresentasikan ya. Kalau misalnya presentasinya 1/100, 1/200 atau 1/250, kalau 1/200 render yang tadi bayangan ya, yang rendering itu tambahan untuk memperlihatkan supaya lebih jelas. Render bayangan untuk menggambarkan komposisi spasial. Ada banyak. Outline bangunan dan permukaan tanah dibuat lebih tebal dari semua garis pada gambar. Jadi si garis tanah itu harus lebih tebal, seret di bawahnya itu. Ya, begitu muncul gambar tampak, maka di bawahnya harus tebal dan melebihi tembok. Ingat, melebihi tembok ya, melebihi dinding tembok. Nah, karena di sini supaya harus selokan kalau ada drainase samping sisi kiri, kanan, dan bangunan dan sebagainya. Nah, kalau kita skalanya 1/100 ya, kalau kita menggunakan skala 1/100, render bayangan untuk menggambarkan komposisi spasial. Ya, jadi perbedaan antara dinding ini dan ini ada dekloknya atau gitu ya, ada menjorok ke dalam, menjorok keluar itu pada tampak dua bangunan itu, pada tampak dua dimensi akan kelihatan karena bayangan. Nah, jadi kalau dua dimensi itu kan gambarnya datar gitu ya, dua dimensi itu kelihatan gambarnya datar. Tapi orang kalau tidak paham, ini bagaimana nih dindingnya datar semua, untuk memperlihatkan bahwa ada yang di depan, ada yang di belakang, tembokannya itu, maka munculnya adalah dengan bayangan. Nah, itu ya, dengan perbedaan bayangan yang di depan, yang di belakang. Lalu kemudian outline bangunan, permukaan figur manusia. Nah, ini figur manusia tadi sudah saya jelaskan. Figur manusia, pohon, kendaraan untuk menggambarkan skala dan konteks. Nah, ini. Jadi untuk menggambarkan skala manusia dengan bangunan itu bagaimana? Ya. Ini yang sederhana, rumah orang, gedung-gedung mall juga sama. Aula, lapang olahraga, itu ada orangnya. Jadi perbandingan antara indoor, ruangan dalam, dengan orang di dalamnya itu perbandingannya gimana? Nah, itu harus ada orang. Jadi saya kalau desain produk yang saya keluarkan, ya itu harus lengkapi. Karena biar yang nyuruh itu, oh ya ini terlalu tinggi, ini terlalu rendah. Gedung olahraga pun sama gitu ya. Misalnya saya harus buat gedung olahraga di kampus, ya harus posisikan bagaimana orang bermain basket. Saya dikasih lahan sebegitu, saya buatkan desainnya, tolong buatkan itunya, lapang basket, oke saya buatkan. Lantainya dari parket kayu, boleh, studi banding dan sebagainya. Ya, ini banyak gedung-gedung yang dibuat sedemikian rupa. Lalu render tekstur material. Nah, render tekstur material itu tadi di depan, apakah mau dipasang apa? Batu tempel misalnya yang garis-garis gitu ya. Karena material itu banyak sekali jumlahnya. Anda tinggal menempelkan saja. Bukan membuat material, tetapi tinggal menempelkan material yang ada. Kecuali kalau Anda iseng, saya pengen bikin sendiri, artistik, saya sukanya seni, ya boleh, silakan saja. Ya. Kemudian material kaca tidak dirender menggunakan skema 3 garis. Kalau kaca itu cukup seret-seret. Nah, notasi kaca gitu ya. Dengan garis, tetapi dengan teknik gradasi. Kusen digambarkan dengan 1 garis ya. Dengan 1 garis seret, gambar kusen 1 garis. Sampingnya adalah tembokannya. Kalau skalanya 1/50, nah ini yang besar lagi. Render bayangan untuk menggambarkan komposisi spasial. Bayangan harus ada. Outline bangunan dan permukaan tanah dibuat lebih tebal dari semua garis. Sama.
Figur manusia, kendaraan menggambar skala konteks sama. Render tekstur material betul sama biar kelihatan. Material kaca tidak di render menggunakan segmented 3 garis sama. Kusen digambarkan dengan garis rangkap. Nah, kalau 150 kusennya harus sudah lengkap. Kenapa? Karena skala 150 gambarnya lebih besar dibandingkan dengan 100, apalagi 100-200. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi misalnya, ya. Untuk menggambar tampak, jenis gambarnya outline bangunan. Nah, misalnya outline bangunan digambar dengan garis tebal. Outline bangunan itu denahnya seret. Kalau satu misalnya skalanya 1/200 itu dengan cukup dengan garis tebal saja di blok hitam. Tidak selalu saya berikan notasi-notasi garis-garis lambang bata merah gitu ya. Nah, pintu dibuat misalnya di sini pintu dengan apabila 1/200 maka kusen diperlihatkan satu garis. Pintunya, kacanya dirender kaca. 1/100 untuk 150 skalanya, maka kusen diperlihatkan 2 garis, profil pola dan permukaan pintu digambarkan dengan garis yang lebih tipis daripada kusen. Jadi permainan perbedaan garis, lalu kemudian render kaca. Jendela, kusennya diperlihatkan 1 garis saja, render kacanya. Lalu 1/100 dengan 150 yang lebih besar, kusen diperlihatkan 2 garis, profil jendela jelas, garis bingkai jendela yang bisa dibuka digambar dengan garis yang lebih tipis daripada kusennya. Artinya ada kaca yang bisa dibuka gitu ya, pintunya, jendela itu digambar. Lalu render kaca. Bayangan diarsir dengan garis miring atau diblok dengan marker bayangan. Nah, itu kalau ada marker bayangan. Dulu zaman saya sebelum ada komputer ada yang namanya letra. Letra itu marker bayangan. Jadi untuk memperlihatkan bayangan gedung itu selalu ditempel letra gitu. Kita buatkan garis lalu kita seret dipotong pakai cutter. Aduh, itu sangat lek-lek bukan main. Jadi pekerjaan lek-lek. Tapi sekarang dengan komputer semua hilang ya. Anda lebih hidup di masa yang lebih mudah asal mau mempelajarinya. Permukaan tanah digambar dengan garis yang lebih tebal. Nah, itu adalah permukaan tanahnya. Lalu kemudian elemen pelengkap seperti tanaman, orang, furniture, landscape, nah ini juga harus diperlukan dibuat. Teknik presentasinya, nah untuk tampak, ya, tampak sekarang saya mintakan teknik presentasinya adalah warna hitam semua. Tidak ada gambar berwarna kusen merah, ini semua warnanya hitam. Dengan mata pena yang betul-betul yang Anda miliki, 01, 03, 05, ya kalau Anda punya yang lebih besar lagi nggak apa-apa, pakailah untuk gambar tanah di bawah ya. Nah ini lalu tabel standar untuk gambar tampak, skala manusia digambarkan dengan diagram berupa ini ukuran tinggi ya, tinggi orang, lalu lebar badan orang. Nah, biar kelihatan, oh ini sempit nih kalau ini. Lalu ini orang berjalan dan orang berlari. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau kita membuat ilustrasinya. Ya. Untuk gambar rencana tapak, kalau misalnya kelihatan dari atas, orang itu begini, opal, ini lagi berjalan begini. Berdiri, ya dia lagi berdiri itu gambarnya seperti ini. Jadi yang hitam itu adalah kepalanya. Kalau bayangan abstrak, dia mungkin saja lagi apa misalnya memperlihatkan dia lagi duduk, lagi jongkok, atau lagi apa ya. Petunjuk kaki dimungkinkan pada gambar orang yang berukuran lebih besar. Nah ini lagi jalan misalnya, ini lagi jalan ke sini, ini lagi jalan juga bersamaan. Maka kelihatan seperti ini. Atau lagi lari dan sebagainya. Nah detail yang akan diperbesar, ini contoh menggambar namanya. Ya, namanya. Nama itu di dalam keterangan dibuatkanlah lingkaran, ya, dibuatkan lingkaran, lalu dibagi 2. Yang di atas itu adalah nomor gambar, misalnya gambar 1 tentang pondasi,
maka di bawahnya A sekian itu adalah detail pondasi misalnya nomor sekian. Detail yang diperbesar halaman di tempat gambarnya ini akan kelihatan. Lalu kemudian biasanya ada gambar pada skala yang besar, biasanya ada pada gambar dengan skala yang besar. Kemudian berfungsi memberikan rujukan kepada gambar lain yang lebih kecil. Nah, itu apabila skalanya ya. Objek yang tidak terlihat itu dibuat titik-titik garisnya. Kalau di belakangnya pakai titik-titik lah. Objek yang gambar yang tidak terlihat. Dia tuh garis putus-putus dengan ketebalan sama dengan garis arsir yang tipis ya. Nah, ini kita sudah ajarkan pada saat membuat proyeksi ya. Anda sudah membuatnya seperti itu. Nah, ini contoh gambar tadi. Ini tampak depan 2 dimensi. Tampak depan. Ini tampak depan ini kusennya. Nanti ini semua tidak digambar ada orang berdiri. Ini nggak ada mobilnya karena ukurannya kecil, tidak ada garasinya, gitu ya. Nah, maka ini jendelanya dibuat seperti ini. Nah, tadi yang dimaksud garis tanah itu ini harus melebihi semua ke sini. Nah, tidak boleh sampai sini, tidak boleh sampai ujung tembok ya, tapi harus melebar, buat menandakan bahwa si bangunan ini berdiri seperti ini. Tampak belakang juga sama. Tampak samping juga sama. Ini juga harusnya ke sini ada lagi tambahan. Seret ke sini ini tambahan. Tanah. Dia berdiri di tanah. Kalau gambar seperti ini, seperti gambar yang sedang terbang rumahnya. Nah, lalu kemudian kita harus bisa memutar tampak. Kalau seandainya tampak depan seperti ini, maka tampak belakangnya seperti apa? Nah, tampak belakangnya ini. Atau tampak sampingnya, samping kanan, ya sebelah sini, ini misalnya. Tampak samping kirinya adalah ini tuh. Ini juga ngaco nih yang nulis. Kalau tampak seperti ini, tampak samping kiri itu adalah ini yang besar, ini atapnya. Karena ini. Tampak samping kanan atau tampak samping kanan, ini atap yang pendek. Nah, ini yang di sini. Nah, gitu ya. Jadi harus teliti dalam menggambar itu. Mana kiri, mana kanan seperti waktu Anda membuat rencana atap yang saya kembalikan. Ini gambar keseluruhan ya. Misalnya denahnya dibuat tergantung dari skala. Skalanya seperti yang kemarin. Ini ada garasinya, ada ruang ini dan seperti ini. Tampaknya bisa seperti ini misalnya. Bisa begini. Itu tergantung kita merencanakan. Bayangan-bayangan yang dibutuhkan ini seperti ini. Lispan dibuat yang atas lebih tebal, itu akan memperlihatkan bayangan juga, ya. Bahkan yang ini ada double garis seperti ini, gitu kan. Terus ini tekstur material ini dibuatkan ada dinding tambahan tembok. Ini ada garis ini, apakah dia bolong, apakah dia menonjol ke depan sebagai topinya. Ini jendela pencahayaan misalnya, ini jendela kaca. Nah, itu dibuat gambar seperti detailnya. Ya. Ini contoh gambar tampaknya. Ini juga salah satu contoh gambar tampak yang tadi ya, dimodifikasi. Nah, nanti kelihatannya misalnya dari denah. Ini denah menggambarnya enak aja lah ya. Jangan terlalu Anda buatkan ini denah seperti ini. Maka atapnya dibuat seperti bentuknya seperti ini. Nah, ini kan bagus lah kelihatan. Ya, bagus kelihatannya. Menggambar seperti ini. Ini artinya kita, kenapa ini ada bentengnya gitu kan? Bentengnya adalah yang ini kiri kanan gitu kan. Ada bentengnya. Yang ini ada bentengnya, yang ini ada jalan itunya, sehingga mobil bisa masuk misalnya carport ke situ. Nah, ini contoh-contoh gambar yang enak kan, menarik kalau seperti ini. Jadi menggambarnya tenang ya, jangan terlalu dibuat panik karena tugas. Apalagi kalau sudah jadi 3D-nya seperti ini.
Ada atapnya, gentengnya kelihatan, bubungannya, lalu ini lispangnya misalnya miring atau lurus. Lalu ini ada permainan tembokan yang ditonjolkan, digariskan. Ini adalah materialnya, gitu kan? Ini ada orangnya, skalanya, tangganya kelihatan. Lalu kemudian lubang-lubang angin ke ruangan. Depannya misalnya ini 3D-nya. 3D ini dibuat oleh komputer tentunya, ya, dengan aplikasinya Archicad misalnya atau apalah. Anda nanti bisa membuat seperti ini. Seperti halnya teman Anda, kakak kelasnya jadi juara, hanya membuat yang dia punya ilmu-ilmu ditambah-tambah, minta bimbingan ke dosennya, Pak, tolong koreksi ini. Oh ya, bagus, tambahkan ini sedikit. Oh ya, usulkan, dan ternyata jadi juara seperti itu, ya. Nah, inilah contoh-contohnya. Sudah mulai muncul nih tugas gambar 7. Nah, jangan panik kepada yang belum selesai tugas gambar 6-nya. Kita sudah muncul gambar 7, tapi bagi mereka yang sudah selesai, ya senyum-senyum lah, ya. Tidak ini. Nah, saya akan itu kan, ya. Bukan, ini adalah salah satu contoh, ya. Bagaimana menggambar tampak depan, tampak belakang, tampak samping, ya. Tugas kita itu nantinya adalah seperti ini, ya. Di mana tugas kita seperti ini, denahnya dibuat 1/100. Ini denahnya dibuat 1/100, tampaknya dibuat 1/50 tampaknya. Ini sengaja saya perbesar biar memudahkan. Ini tampak 1/50. Ini semua rencana atap dan lain sebagainya disesuaikan dari gambar ini. Buat dulu denahnya, setelah gambar denahnya lengkap, buatlah tampak depannya, yaitu tampak dari sini. Tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan. Nah, itu nanti akhirnya akan seperti ini, ya. Sengaja ini tidak dipulkan, ada bentengnya, dibuat benteng biar Anda nggak usah menggambar ke bawahnya lah. Ya. Jadi tugas Anda itu ini agak ringan, hanya ini hiburan, membuat yang enjoy lah, menikmati, ingin rumah ini yang bagus. Anda ingin improv, ya silahkan. Improv itu misalnya ininya gitu kan, mau diimprov, atau ininya mau diimprovisasi, ya silakan. Atau jendelanya, karena di sini misalnya ini ada 2 jendela gitu kan, apa jendelanya saya improv tidak begini, ingin jendelanya kotak-kotak, ya silakan, ya. Itu adalah terserah. Ini juga sama. Nah, tugas Anda itu akhirnya seperti itu. Gitu ceritanya. Anda boleh contohnya ini yang minta digambar ulang. Ya, Anda gambar ulang seperti kemiringan 30 derajat atapnya, ya. Kalau ini kemiringan ini, ya silakan saja. Dapatnya kemiringan ini lispang adalah setelah kita menarik 30 derajat sudutnya, lalu dipotong lispang ini dari garis bubungan ke lispang itu 90 derajat atasnya. Nah, ini adalah 90 derajat dengan ini. Maka jadilah kemiringan ini. Nah, ini kan 90 derajat dari sini. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham semua nih. Sekarang mengerucut makin sedikit. Ini lebih enjoy. Saya closing materinya. Sorry. Enggak nyusir ya. Nah, ini contohnya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kita buka pertanyaan diskusinya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Gilang. Untuk penggunaan warna penanya harus hitam semua ya, Pak? Iya, betul. Untuk tampak kita pakai hitam semua. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Gilang. Ada lagi di belakang Gilang? Izin bertanya, Pak. Silakan Cica, mau menyelesaikan lebih cepat lagi? Untuk tinggi yang dinding itu berapa ya, Pak? Yang tampak? Itu ada dalam
Dinding yang tampak ya begini. Oke, saya share lagi ya. Ketinggian dinding yang ini, oh belum muncul ukuran ini. Ini ambillah 2 meter, ya. Ini ambillah gambarnya 2 meter atau 1,5 meter lah, ya. Biar kelihatan jendela ini. Jadi dinding ini adalah 1,5 meter. Kalau ini ketinggian dari ini, pertama cara membuat tampak itu ya. Bagaimana cara membuat tampak? Setelah kita menggambar denah, lalu kita akan membuat gambar tampak. Maka dalam menggambar tampak terlebih dahulu buatlah garis lurus 1 di bawah, seret, garis tanah dulu, ya. Nah, setelah garis tanah, lalu Anda bayangkan. Nah, Anda lihat di sini ada angka nih di dalam denah itu, misalnya minus 5 misalnya gitu kan, atau minus 2, minus berapa, terserah angka ini. Nah, maka garis yang kedua buatlah lantai teras. Lantai teras. Minus yang lantai teras setelah tanah, lantai teras. Terus yang ketiganya adalah lantai dalamnya, yang ini. Yang akan dijadikan 00. Ya. 00, tarik lagi semua, seret, seret. Jadi ada 3 garis tuh di sini. Nah, setelah 3 garis, langkah berikutnya adalah Anda ini ada ukuran. Dibuatlah as ini untuk tampak depan ya, gambar. Buatlah as ini dulu. As tembok ini, gitu kan? As. Ya. Ini, as ini. As ini juga, ini yang terkena ya, depan ini, as ini, as ini, as ini, lalu as ini, as yang ini, dan as yang garis ini. Nah, seperti ini. Ini dinomorin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini garisnya. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 asnya. Nah, terus setelah itu berdirikanlah. Seret, 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 semua berdirikan. Nah, setelah diberdirikan, Anda mulai sedikit berpikir ya, setelah berdiri as, oh ini as, sementara ini tembok ada ketebalan. Ketebalan keluar, kalau tembok itu tebalnya misalnya 15, maka as itu kan tengah-tengah, oh keluarnya harus ditambahkan 0,075 seret tebalnya, gitu kan, di luar as. Yang ini, nah untuk yang nomor 2 ini kita lihat, asnya yang ini kan, as yang ini. Yang kelihatan garis tembokan itu adalah yang sebelah kiri, jadi pertebalnya ke kiri, gitu ya. Pertebal ke kiri. Yang ini nomor 3 pertebalnya ke kanan, karena dilihat as ini tembokannya ada di sini ya, maka perteballah ke kanan, maka didapatlah ini. Demikian juga yang untuk yang ini, nah pertebalnya kemana? Nah pertebalan itu akhirnya menjadikan satu batas bangunan. Berarti di badannya sudah ketemu nih badan bangunannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita gambar ini dulu batas kusen. Standar kusen tingginya adalah 2 meter. Standar kusen. Ya. Standar kusen tingginya 2 meter. Nah, ini buat dulu garis 2 meter 2 cm dari garis ketiga yang ke atas ya, yang garis ruangan dalam kan. Yang pertama garis tanah, yang kedua garis teras, yang ketiga garis ruangan dalam, ya garis bawah itu. Nah dari garis ruangan dalam ini ditarik 2 cm ke atas untuk tinggi ini, tarik lagi garis seret gitu. Nah setelah ditarik garis, karena kusen semua harus berada dalam satu garis lurus, tidak boleh acrok-acrokan, ini lebih tinggi, ini lebih pendek, ini lebih tinggi lagi, nggak boleh begitu. Nah, dibuat garis lurusnya seret, dibuat garis lurus, lalu Anda pertebal. Kalau misalnya kusen itu tebalnya 5 cm, maka dengan 150, maka tebalnya setengah senti misalnya, gitu kan. Misalnya jadi 1 mili. Nah, misalnya buatlah garis kusen. Lengkapi dulu ini, gitu. Nah, setelah ini baru kita ini, yang ini bolong-bolong ini. Bolong-bolong ini ukurannya bisa 20-30 gitu ya.
30 tingginya, ke atasnya 20. Disimpannya di mana? Ini kebetulan ada topinya nih. Nah, ini harus detail. Anda lihat ada topi ini. Topi ini tebalnya 5 cm. Jadi setelah kusen 5 cm, lalu ada topinya lagi 5 cm di atas kusen, lalu setelah 5 cm adalah yang bolong-bolong ini. Bolongnya ini adalah dibuat 20 kali 30. Artinya 20 kali 30 ini tingginya 30, lebarnya 20. Ketebalannya berapa? Ketebalannya itu dibuat sama sebesar kusen. Ya, ketebalannya sama dibuat sebesar kusen kayunya. Tidak lebih tipis, dibuat kayaknya sebesar. Nah, ini tinggal hitung di sini. Nah, mulai Anda berhitung untuk menempatkan ini. Lalu kemudian, nah sekarang plafon ini, lespang dulu. Lespangnya tingginya berapa? Tinggi lespang kalau kita punya skala, artinya orang berdiri di sini, ini aja sudah 2 meter. Ya, 2 meter. Nah, maka dia ditambahkan lagi. Ini sini 2 meter, berarti dia nambah 1 meter, jadi tingginya 3 meter. Gitu. Tingginya 3 meter. Nah, ini lalu 3 meter itu sampai batas yang bawah ini kan. Nah, yang bawah ini, garis yang bawah ini 3 cm dari lantai dalam. Seret, ini 3 cm, tarik garis lurus lagi, seret, garis lurus. Nah, kalau sudah garis lurus, tebal lesplangnya berapa? Kasih tebal lesplangnya misalnya 20 cm. Tebal lesplangnya 20, garis lagi, lurus lagi, seret, garis lurus. Nah, kalau sudah punya badan, sudah selesai, gambar badan ini baru Anda membuat gambar atapnya. Atapnya dari mana? Dari sini, ini ada nih rencana atapnya nih. Oh, rencana atap itu berarti harus ada ini garis ini Bu, tarik ke situ, tarik ke sini. Ini kan sampai sini, ini sampai sini, misalnya. Si atap itu sampai sini, padahal tembokannya sampai sini. Nah, ini kelebihannya. Dari sini ke sini lebihnya adalah 1 meter. Ya. Jadi dari sini adalah 1 meter dari tembok ke lispang itu adalah 1 meter. Ya. Nah, setelah dibuat atapnya tinggal tarik aja kemiringan dari 1 meter itu dari titik ini ke sini ya sampai ke ujung atas yang 90 derajat. Yang atasnya itu 1 meter, yang bawahnya tinggal tarik 90 derajat thread. Nah, berarti si lespang ini adalah untuk yang depan dari sini sampai sini. Gitu. Ketinggiannya apa? Ketinggiannya adalah pertemuan ini. Ya, ingat, pertemuan sudut ini dengan ini, maka ditinggikan jadi seperti ini. Lalu yang belakang yang besar adalah tarikan, seolah-olah ini sampai luar, truk sampai luar. Ya. Ketemulah di luar. Setelah ketemu di luar, ditarik, ini juga ditarik ketemu dalam ini. Maka yang ini ketemu di sini, tarik juga. Ini atapnya sampai tembok ini. Maka tinggal namanya rendering. Rendering itu melengkapi gambar, gentengnya seperti apa, material ini seperti apa, ini misalnya pintunya seperti apa, mau polos, mau kotak-kotak, ya terserah. Kalau polos nanti disangkanya pintu apa ya, pintu ke gudang gitu. Maka dibuatlah seperti itu. Nah, gambar ini itu kalau kenapa saya menyimpan seperti ini, proporsional, supaya Anda mudah menggambarnya. Kalau ini kan tinggal tarik garis, tingginya harus sama. Tidak boleh ada yang berbeda ketinggian. Ini dengan ini harus sama tingginya. Lespangnya harus sama, tinggi kusen ini harus sama dengan ini. Jadi setiap tampak itu semua dalam satu arah garis yang sama. Demikian juga yang ini. Ya. Ini topinya. Pak, berapa topinya ini? Ya kira-kira nonjolnya 15 misalnya. Ya, 15 cm topinya. Karena ini ada topi nih yang nonjol-nonjol begini nih di sini. Jadi kasih topi di atas kusen. Ya. Nah, seperti itu gambarnya. Cica barangkali yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan tercatat. Jadi ketinggian ini ambillah 1,5 meter saja. Bentengnya 1,5 meter.
Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Silakan. Oke, jangan bengong-bengong. Gimana yuk? Paham? Hah? Insya Allah. Oh, harus yuk. Kebut lagi yuk, seperti tugas kemarin. Siapa? Ya, sip lah. Kemarin Ayu sama Cica yang ngebut. Nah, sama yang lainnya. Ada lagi? Silahkan. Ayo, silahkan. Siapa lagi? Ayo, ada pertanyaan? Silahkan. Saya tunggu. Atau ada kendala apa yang Anda hadapi? Hahaha. Jadi yang baru masuk tugas hanya berapa orang? 1 minggu. Nah, ternyata tugas itu 1 minggu bisa diselesaikan ya. Ini contohnya, contohnya teman Anda bisa, teman Anda itu bisa. Kenapa Anda tidak? Nah, itu harus menjadikan pemacu kepada Anda. Kenapa ya teman saya kok bisa, saya enggak? Nah, ini masalahnya ya. Ya, seperti misalnya ini Anissa gitu. Anissa mana Anissa? Ada Pak. Anissa Nurul Fitri. Nah, Anissa juga Nurul Fitri itu bisa menyelesaikan tugas 6-nya dalam waktu 1 minggu kurang lah gitu ya Anissa. Nah, mudah-mudahan Anissa bisa ngebut. Nah, ini perempuan juga nih. Ayo kita harus sudah mulai mindset berubah. Jangan mindset masa SMA atau SMK ya. Sekarang adalah masa kuliah. Anda harus bertanggung jawab terhadap pemberi tugas. Artinya pemberi tugas kalau di luar itu sama dengan pengguna jasa. Artinya kalau di luar nanti Anda setelah bekerja kan pemberi tugas itu pengguna jasa Anda. Pemberi tugas ini tolong selesaikan ini, kapan selesainya? Seminggu Pak. Nah, oke siap, saya tunggu seminggu. Setelah seminggu saya tanya lagi, gimana? Sudah siap? Belum Pak, saya minta waktu tambahan lagi 2 hari lagi. Oke, saya tunggu. Setelah 2 hari, gimana? Udah siap dia? Belum Pak, kami ini minta tambahan waktu Pak, 3 hari ini. 3 hari, mana? Iya Pak, nanti saya akan menyelesaikan ini. Ke-4 hari, akhirnya saya nyuruh orang lain, ya sudah tidak usah dilanjutkan, biar saya nyuruh kepada yang lain saja. Nah, artinya kalau sudah seperti itu, rezekinya pindah ke orang lain, gitu. Rezekinya pindah ke orang lain. Kalau misalnya saya begini, saya misalnya dimintakan mendesain suatu bangunan. Saya dibayar misalnya, Pak ini biayanya 50 juta, misalnya 75 juta, kan 100 juta. Berapa lama Pak? Saya minta waktu 3 minggu misalnya. Saya akan buat desainnya. Oke, ya. Setelah 3 minggu, saya datang, bawa. Begini Pak, udah selesai? Sudah Pak, ini, gitu kan? Oh iya, saya jelaskan bahwa ini adalah begini. Oh ini saya kurang cocok ininya. Tolong dikoreksi, ini tolong diperbaiki Pak. Saya ini terlalu sempit, anak saya begini. Mobil saya ada 5 Pak, tolong garasinya nambah lagi begini. Catat semua. Udah catat semua, oke. Ini tanda tangani. Pak ini ya perubahan yang Bapak inginkan. Di situ, oke Pak tanda tangan. Pulanglah. Dia nanya, berapa lama? Seminggu Pak. Nah misalnya gitu. Pulang. Misalnya pada saat seminggu itu ternyata keteteran. Wah ini telat nih, saya bisa telat nih. Bahaya, saya minta seminggu. Itu sudah menjadikan konsekuensi kita, saya, untuk mencari orang lagi.
nambah lagi. Saya panggil lah misalnya, kalau ada lagi mahasiswa, kamu sendiri ayo kerja dengan saya nih. Ada yang kerjakan, bagi-bagi. Saya, siapa? Dikeroyok lah gitu. Akhirnya setelah dikeroyok, selesai. Datang lagi. Pak, ini perbaikan. Oh iya Pak, ini. Gimana Pak, cocok? Udah Pak, saya cocok. Udah cocok, bikin lagi berita acara. Setuju untuk dilanjutkan. Barulah saya menghitungnya. Didetailkan si gambar itu. Detailkan, misalnya detail pondasi, detail kusen, kuda-kuda yang seperti tugas Anda tuh. Tugas. Berapa lama? Saya minta 3 minggu lagi Pak. Nah, akan menghitung dengan RAB-nya. Ya, hitung sebenarnya. Jadilah misalnya rumah. Setelah di RAB berapa? Misalnya jatuhnya 1,5 miliar harga rumah, misalnya gitu. 1,5 miliar itu masih relatif murah. Apalagi coba Anda cari rumah yang itu di Jabodetabek, misalnya di Bogor, lalu di Bekasi, di Depok, itu harga rumah yang kecil ukuran itu udah 1,5 miliar, 2 miliar. Nah, saya datang, ini berapa nih? Ini nilai total rumahnya nanti 2 miliar, Pak. Oke lah 2 miliar. Nah, dari situ, setelah selesai 3 minggu, saya datang lagi sudah membawa dokumen gambar yang lengkap. Pak, ini dokumen gambar, tinggal Bapak cari orang yang akan melaksanakannya. Tinggal dilaksanakan, semua dokumen sudah lengkap. Ini saya cetak 2 eksemplar atau 3 eksemplar, ini untuk Bapak simpan untuk dokumentasi, yang 1 eksemplar untuk di lapangan kepada kontraktor yang akan mengerjakan siapa. Bingung kan? Terus Pak Enda berapa nih? Nah, gitu kan, berapa nih Pak Enda? Ini sesuai dengan kebiasaan kami dibayar sekian persen dari harga itu. Oh iya, berapa nilainya? 75 juta Pak. Oke, nah buatlah satu catatan. 75 juta bayar. Transfer atau mau cash? Transfer aja Pak, nih minta rekening. Udah transfer, panggillah semua yang membantu saya. Kita sudah cair nih. Hitunglah, maka kamu dapat sekian ya, dapat sekiannya, dapat sekiannya, dapat sekian. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nah, artinya kalau mahasiswa saya yang membantu saya hanya menggambarkan yang kecil-kecilan, ya itu digambarnya hanya seminggu 2 minggu, tapi dia mungkin dapatnya 2 juta gitu kan. Karena saya menghargai dia punya keahlian itu menggambar. Saya tidak mungkin bisa menggambar penuh, jadi saya harus meng-hire nih. Siapa yang di-hire? Ya saya utamakan mahasiswa dulu di kampus. Saya lihat yang gambarnya bagus, oh si ini. Panggil. Kamu kerja ini mau? Iya Pak, mau. Di mana Pak kerjanya? Di rumah masing-masing lah gitu. Lah Pak gimana? Online. Nah, jadi sekarang kan online zamannya. Anda gambar, udah selesai kirim ke saya, saya koreksi. Kayak asistensi begini, balik lagi. Udah itu baru saya gabung. Udah gabung, serahin lagi nih, tolong gabung jadi laporan. Ada yang bagian ngitung RAB-nya. Ada yang bagian ngitung volumenya. Ada yang bagian nulis laporannya. Nah, itu adalah satu tim yang bagus. Ya. Makanya Anda mulai belajarlah menghargai waktu. Tapi kalau seandainya saya misalnya tadi berapa hari Pak? Sekian hari. Oke Pak siap. Datang lagi kan nanya. Pak sudah siap? Oh Pak minta waktu lagi nih, saya kebetulan lagi begini-gini. Oh ya nggak apa-apa Pak, silakan. Dia nanya lagi, gimana Pak? Gini. Ya, belum Pak, nanti saya, oh ya, ketiganya keempat kali dia tidak menghubungi lagi. Nah setelah dia tidak menghubungi kan bingung kitanya. Pak gimana nih? Oh nggak usah diteruskan aja Pak Ina, udah saya sama orang lain. Artinya rezeki kita hilang lah, sudah sama yang lain. Nah kita itu di sini belajarnya seperti itu. Jadi tolong mindset SMA-nya yang masih itu berubahlah, sekarang saatnya kembali untuk belajar. Karena S1 ini merupakan awal loncatan pertama ke lapangan pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Anda nanti bergabung dengan siapa-siapa ya, nggak tahu sekarang anak-anak mahasiswa saya sudah menyebar kemana-mana. Jadi misalnya saya ada kerjaan Pangandaran, tiba-tiba ada mahasiswa.
Pak, ya kamu lagi ketemu. Bapak ngerjain ini. Ya, iya, iya. Ya Pak, saya bantu. Nah, kan enak. Di setiap daerah kabupaten di Jawa Barat, itu sebagian alumni-alumni kita sudah masuk di situ. Bahkan di BUMN. Jadi di BUMN itu kayak di Wika misalnya, terus Nidya Karya, itu banyak alumni kita. Jadi saya pernah ketemu dalam satu ini, dia nanya, Pak, siapa saya ini? Oh iya, saya tahu ini. Kerja di mana? Saya lagi mengerjakan MRT, Pak, jembatan layang di sini, Pak, di sini. Oh, itu kebanggaan bagi kita. Dapat apa tugasnya di sana? Saya mereview gambar-gambar yang sudah, oke, bagus. Ada lagi apa tugasnya? Saya bagian di lapangan, Pak, pengawasan pekerjaan. Wah, mantep lagi. Nah, ini yang harus Anda pahami di sipil itu seperti itu. Artinya bagi orang-orang yang menghargai waktu dan tugas bisa seperti juara-juara yang siapa nih juara ini selamat NTU Bridge Design Kompetisi. Nah, ini Ananda Nurul Kirom mendesain, ini juara nih yang seperti ini gitu ya. Ini kan dari kita nih, nggak mungkin kalau tidak digambar hal-hal yang seperti itu. Terus kita lihat lagi siapa lagi ya, misalnya, nah ini, nah yang tadi ini juara Engineering for Indonesia, nih gagah-gagah nih orang. Lalu kemudian ini juga ini gagah-gagah lagi nih, kakak-kakak tingkat Anda nih yang berkompetensi ya. Lalu misalnya ini juga gagah-gagah lagi. Ini ibu-ibu dharma wanita kita nih ternyata bisa juga berprestasi. Gitu. Ini adalah gini, lihat kalau sudah begini juara jembatan terinovatif. Nah, dia bagaimana membuat jembatan lomba maket jembatannya. Ya. Lalu kemudian ini esai, ini juara esai dalam bahasa Inggris sebenarnya kontesnya. Ini ya. Lalu kemudian ini Blitz kompetisi. Kan ini calon-calon kita. Masa Anda nggak bisa nyusul seperti ini? Saya katakan Anda pasti bisa, asal Andanya mau belajar yang benar, menghargai waktu. Ayo selesaikan tugas 6. Minggu depan mudah-mudahan selesai tugas 6. Minggu berikutnya Anda juga selesai lagi, nanti ada keluar lagi, jangan sampai keteteran. Oke. Bingung-bingung, geleng-geleng kepala, gimana ini? Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita closing, kalau tidak ada pertanyaan, materinya yang sedikit-sedikit biar tidak terlalu banyak, kepada konsentrasi Anda buat menggambar. Gimana Fania? Paham? Paham, Pak. Syukur kalau paham ya. Kita mencari yang paham-paham. Ya, ini yang muncul nih. Gimana Git? Agit Adiwiguna. Insya Allah paham Pak. Oke, kalau insya Allah ya mudah-mudahan ya, harus semangat terus. Siapa lagi yang muncul di sini? Anissa, gimana Anissa? Insya Allah paham, Pak. Oke. Kalau Kania gimana Kania tugasnya? Tugas 6, Pak. Nah, Belum, Pak. belum digambar atau belum mulai?
Belum belum Mulai. beres, Pak. Oh, belum beres. Iya. Awas, hati-hati ya. Kita butuh berpacu dengan waktu ya, jangan sampai kita keteteran ya. Nah, itu rangkaiannya yang sudah ini. Arif, gimana Arif? Arif Muhammad? Belum, Pak. Belum apa? Belum digambar, belum mulai. Belum selesai, Pak. Oh, belum selesai. Udah, Pak, udah mulai. Udah, bagus kalau gitu ya, kalau udah mulai. Jadi harus semangat ya. Ini ingat waktu ada 1 minggu lagi. Kalau kita lewat dari 1 minggu, wah bahaya nanti tambah numpuk. Karena tugas yang 2 ini kan sudah muncul nih. Tugas yang ketujuhnya. 6, 7, 8. Satu lagi terakhir kan gitu. Ya. Oke. Pan, gimana Pan? Irfan? Tugas Pak Nah, belum selesai Pak. ya, belum selesai, nggak apa-apa. Kalau belum selesai, artinya masih ada waktu 1 minggu. Tapi kalau belum mulai, nah ini yang bahayanya kalau yang belum mulai. Sementara ada teman Anda yang sudah selesai, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Siapa lagi nih yang akan muncul lagi? Ini banyaknya nih yang off cam, tapi orangnya ada atau enggak. Tapi kalau jumlahnya sih partisipannya bagus 79, tapi orangnya offline. Iya, ini juga pada offline. Oke. Yayi, gimana Yayi? Izin bertanya Pak, Nah, sebelumnya suara saya terdengar Pak. terasa di telinganya ada? Ini Pak untuk elevasi, kalau di denah dari taman ke carport itu kan turun 10. Tapi di tampak disamaratakan, jadi gimana Pak? Nggak disamaratakan. Tadi sudah dijelaskan waktu ditanya sama Cica. Jadi artinya pertama membuat tampak itu 1 garis tanah dulu, seret garis tanah ya. Setelah garis tanah, lihat lagi angka yang ada di teras. Berapa naiknya itu teras itu misalnya. Ataupun misalnya Anda boleh garis 00 dulu ya, 1 garis seret, garis 00, turun terasnya misalnya 3 cm, berarti garis ke bawah 3 cm, teret lagi. Terus ke carportnya berapa? Misalnya 20 gitu ya. Turun dari 00 ke 20, jadi carport ada di bawah. Nah setelah carport ada di bawah itu adalah sama dengan misalnya garis tanah lah, anggap seret semua. Nah seperti itu, jadi tidak lurus semua ya, ada perbandingan ketinggian. Yang menjadikan kelihatannya rata itu karena skala. Skalanya semakin besar angkanya, maka semakin rapat. Kalau angkanya semakin kecil, maka garisnya semakin melebar gitu. Gitu Yai ya. Oh iya Pak, maaf tadi lihatnya filenya di luar. Boleh Pak minta soft file PDF-nya? Soft file khusus PDF, oh tentu boleh, akan saya kirimkan Yai ya. Ya, terima kasih Pak. Coba cek PDF ya. PDF-nya tampak ya.
Oh, bukan. Oke, kita coba sharekan dulu. Share screen-nya. Oh, ini. Nah, ini ya, saya ada dokumennya yang tadi ditanyakan ya. Ini denahnya, lalu kemudian ini tampaknya. Nah, ini tampaknya yang ditanyakan tadi, makanya kalau saya perbesar, nah seperti inilah ya. Ini yang 90 derajat itu seperti ini. Lalu kemudian ini kacanya menggunakan garis-garis kaca gitu. Ini topinya dan ini udara ya, lubang udaranya seperti ini. Ini akan saya share ke grup ya, ke grup. Anda boleh lihat dari sini supaya PDF-nya bisa diperbesar, bisa diperkecil. Ya. Seperti itu. Nah, kita stop dulu sharingnya. Apakah itu yang dimintanya siapa tadi? Sama siapa? Yayi? Itu maksudnya, Yi? Ya Pak, Nah, makasih Pak. oke. Ini adalah ada di rek.
Apalagi ngajar. Oke, PDF-nya sudah saya kirim ya ke grup masing-masing, grup A, B, C. Nah, Anda tinggal menggambarkan. Ada lagi pertanyaannya? Gimana? Gimana? Ada lagi? Gania, gimana Gania? Paham? Aman Pak, paham. Nah, ayo kerjakan, selesaikan yang cepat ya. Kalau Tami gimana Tami? Alhamdulillah Kak paham. Oke, sip. Ya kalau paham bagus lah. Enggak, gimana enggak? Ayo jangan bingung enggak? Paham, Pak. Oke, sip. Kalau paham ya, syukurlah. Kalau Anda paham, mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan cepat. Jangan dikasih lama ya tugas ini nanti yang seperti saya ceritakan. Jadi mindsetnya harus berubah. Kita ini bukan lagi anak SMA ya, SMA yang gimana sekarang kembali saatnya untuk menambah ilmu karena ini adalah tahapan pertama untuk lapangan pekerjaan Anda ya. Oke, ini nunggu yang lain pada bingung. Saya harus nanya apa lagi nih? Yang ini gimana Deva? Paham Deva? Paham, Pak. Aman. Oke, sip. Kalau aman merdeka ya. Jaga terus keamanannya. Ini yang jauh nih Puan. Ini kelihatan backgroundnya ngeblur. Gimana Puan? Ya Pak, paham. Paham. Tapi paham tugas 6-nya mana? Nggak dikirim-kirim? Iya Pak, masih dikerjain. Oke, sip. Ya. Ya, oke, Muhammad. Ada Muhammad Teja. Muhammad Teja gimana Teja? Paham, Pak, paham. Cukup paham. Muhammad, pokoknya banyak Muhammad nih. Ilham gimana Ilham? Muhammad lagi. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah. Masih kosong. Ini Muhammad lagi, Muhammad siapa 36? Paham, Pak. Oh, Muhammad Arfi. Ya. Oke, Pi, harus dikerjakan, Pi. Jangan dilama-lamakan kalau gitu. Ya. Wi, kebut lagi, Wi. Ini tugasnya, Wi. 1 minggu ini harus sudah beres. Gimana, Ya Wi? Pak, nanti setelah ini dikirim. Wow, setelah ini dikirim. Mantap sekali, Ruby. Tambah semangat, harus Ruby. Nabila gimana, Nabila? Paham Pak. Paham? Wah, cukup paham. Kapan dikirimnya? Sedikit lagi Pak, mau dipenaan dulu. Oke, di pena boleh dikasih tinta ya. Iya Pak. Sip. Oke lah. Sumpah Pemuda Muhammad ini gimana? Muhammad Reza? Aman Pak, proses Pak. Aman, sukses, terkendali aja semuanya ini. Baik. Enjoy Pak. Ya, kalau aman, terkendali seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan Anda bisa memahami ya, karena ini bekal awal pertama yang punya nilai jual nih, mata kuliah ini. Saya mintakan selesai nanti perkuliahan, saya tolong lengkapi lagi keahlian Anda dalam aplikasi ya, aplikasi menggambar menggunakan komputer ya, supaya nantinya punya nilai jual yang lebih mantap lagi. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin kayaknya pertemuan tatap muka pagi hari ini akan kita